High five! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Miss Lina dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema 3, yaitu mengenai teks eksplanasi. Adapun materinya agak sedikit berbeda dengan yang minggu kemarin. Oleh karena itu, simak baik-baik penjelasan berikut ini ya. Pada materi sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai pengertian teks eksplanasi dan struktur teks eksplanasi. Apakah kalian masih ingat? Mudah-mudahan masih ingat ya. Yuk kita ulangi kembali sekilas mengenai teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang satu hal. Adapun struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Nah, sudah ingat kembali kan? Kalau sudah ingat, kita akan menuju ke materi berikutnya, yaitu menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Sebelumnya telah kita bahas jika teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum dan deretan penjelas atau pernyataan penjelas. Dalam teks eksplanasi tentu banyak informasi penting yang dapat kita peroleh. Bagaimana cara menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi? Ternyata ada triknya loh. Pertama, 1. Kalian harus membaca teks dengan seksama dan cermat bacanya ya. Jangan sampai ada yang tidak terbaca. Kedua, setelah itu pahami informasi atau pernyataan umum terlebih dahulu. Ingat, biasanya pernyataan umum ada di paragraf pertama. Nomor 3, selanjutnya pahami informasi penjelas atau pendukungnya. Biasanya informasi penjelas ada di paragraf kedua dan seterusnya. Nomor 4, setelah kalian memahami informasi penjelas, setelah itu pahami kesimpulan yang ada di bagian akhir. Dan terakhir, nomor 5, agar lebih mudah mengingatnya, tulislah ulang informasi yang sudah ditemukan. Ingat ya, jangan malas untuk menulisnya, karena dengan menulis informasi apa yang sudah kita dapat tidak akan cepat dilupakan. Oke, berikutnya kita bahas contoh mencari informasi teks eksplanasi. Contoh teksnya dapat kalian lihat di buku ISPS Bahasa Indonesia halaman 36. Kalian baca dengan seksama sebuah teks yang berjudul Fenomena Budaya Kesenian Ebek. Dari paragraf 1 kita bisa mendapatkan informasi ebek merupakan salah satu jenis tarian rakyat yang berkembang di daerah Banyumas. Kemudian pada paragraf 2 kita dapat memperoleh informasi dahulu ebek merupakan tarian sakral yang biasa diikutsertakan dalam upacara keagamaan. Masih di paragraf kedua kita juga memperoleh informasi ebek terdiri dari 2 kelompok dengan 2 orang pemimpin. Sedangkan dari paragraf ketiga, kita memperoleh informasi ciri khas ebek Banyumas antara lain memakai mahkota, pakaian yang lebih tertutup, dan diiringi lagu-lagu kebanyumasan seperti ricik-ricik, tunggadung, blendok, gudril, dan sing eling-eling. Nah, dari paragraf terakhir atau kesimpulannya, kita memperoleh informasi akibat perkembangan budaya ebek pada awalnya merupakan sarana ritual, telah bergeser menjadi sekedar pertunjukan saja. Oke, demikian penjelasan mengenai menemukan informasi yang penting dalam teks eksplanasi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.